Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat mulia, tempat didirikannya majelis-majelis zikir, majelis-majelis ta'lim, dalam rangka untuk belajar bersama tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan lebih menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang lebih kenal tentang hak-hak kita kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin. Apa kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam yang semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu konsisten dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian, sebelumnya saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk melihat sekarang belum ada persiapan sama sekali, padahal sudah kita beritahukan dan sudah kita rencanakan kepada pihak kantor, akan tetapi ternyata masih belum ada persiapan yang istilahnya jelas seperti ini. Tapi alhamdulillah, tetap tujuan kita adalah belajar mengajar, tujuan kita adalah mengaji, tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menambah keilmuan kita yang akan lebih menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang adab al-istikharah, adab-adab salat al-istikharah, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada utusannya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah salat sunnah yang dinamakan sebagai salat sunnah apa? Al-istikharah. Salat sunnah al-istikharah ini ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa taala sebagai bentuk rasa tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini, saudara sekalian, dianjurkan bagi setiap orang yang hendak mengerjakan sebuah urusan yang penting. Lalu mereka memohon dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar memilihkan, menunjukkan, mengarahkan untuk mereka maupun kita semua jalan yang terbaik, pilihan yang terbaik, pilihan yang akan menunjang kebaikan dia dan kemaslahatannya dalam perjalanan hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159, "Syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Dan bermusyawarahlah kalian
dalam sebuah perkara yang akan kita laksanakan, yang akan kita tunaikan. Istilahnya seorang muslim itu dituntut untuk tidak boleh terburu-buru dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Dia pikirkan, dia buat planning, tujuannya apa? Supaya perbuatan yang kita lakukan itu bukan merupakan perbuatan yang sia-sia belaka, tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa selalu mengikat setiap aktivitas yang kita lakukan ini untuk bisa menjadi sebuah ketaatan peribadahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pengertian ibadah di dalam Islam itu sangat luas sekali. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah merupakan sebuah nama universal yang mencakup segala macam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik yang bersifat zahir maupun batin. Kita mengenal dalam ibadah, dalam agama kita ini ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Yang wajib harus kita laksanakan, ketika kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Yang sunnah kita laksanakan, kita dapat nilai plus, nilai tambahan, ditinggalkan tidak apa-apa. Yang makruh, kan pengertiannya adalah ditinggalkan justru kita mendapatkan pahala, dilaksanakan tidak apa-apa. Yang haram wajib kita tinggalkan, dilaksanakan kita akan mendapatkan dosa karena itu merupakan larangan. Peribadahan kita dalam melaksanakan perbuatan haram adalah dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Ketika kita meninggalkan perbuatan tersebut, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ada sesuatu yang bersifat mubah, boleh-boleh saja. Nah, sifat apa ini, aktivitas yang mubah ini tergantung dari niat kita. Kalau kita selalu ikatkan aktivitas amal mubah ini karena Allah, untuk Allah, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadi sebuah peribadahan dan ketaatan yang kita dibalas dengan perbuatannya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian sudah bertekad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kalian sudah bertekad, fa idza azamta, al-azm adalah tekad yang kuat, fatawakkal 'ala Allah, dan lakukanlah, kerjakanlah, seperti itu. Dan diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, "Ma tashawara qaumun yabtaghuna wajha Allahi illa hudu li arsyadi amrihim." Sesungguhnya tidaklah, ya kan, sebuah kaum bermusyawarah dalam sebuah perkara yang ingin dia lakukan dan tidak dia lakukan perbuatan tersebut karena mengharap wajah Allah, pahala dari Allah, illa hudu, ya kan, ila arsyadi amrihim, kecuali Allah akan tunjukkan mereka kepada jalan yang terbaik dan jalan yang lurus. Nah, di sini disebutkan dalam Al-Kalimut Thayyib halaman 71. Tidaklah bermusyawarah sebuah kaum dan duduk merembukkan perkara yang akan dia lakukan, dan rembukannya, kumpulnya, musyawarahnya itu tidak lain kecuali karena Allah, dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhaan kepada Allah, kecuali Allah akan tunjukkan mereka kepada jalan yang mulia, jalan petunjuk yang terbaik baginya. Faman arada amran muhimman, barang siapa yang ingin melaksanakan sebuah perkara yang penting, falyastaghfirullah, maka lakukanlah istighfar, mintalah petunjuk, artinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang mana kita tahu semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa yahdi lima huwa aula, dan kita meminta dan memohon untuk ditunjukkan kepada jalan yang terbaik untuk kita, jalan termulia,
jalan yang akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun sepulangnya kita nanti ke akhirat. Fal istikharah min adabil Islam allati kana yu'allimuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Dan istikharah, salat istikharah khususnya adalah merupakan salah satu dari adab-adab dalam syariat Islam ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Yang diantara adab-adab secara lebih khusus lagi dalam pelaksanaan salat istikharah ini, seseorang an yusalliya rak'atain. Seseorang melakukan apa? Salat 2 rakaat. Salatnya sama seperti salat malam, seperti salat sunnah yang lainnya, 2 rakaat kita tunaikan. Tsumma yaqulu duburus shalah. Kemudian di akhir salat, ya, dan banyak kita dapatkan tempat-tempat yang mustajab ketika kita sedang salat ataupun setelah salat. Baik ketika kita sedang sujud, dan kalau sujud mungkin kita baca doa ini di dalam hati kita, dan bisa juga kita baca pada akhir sholat sebelum kita salam, termasuk tempat yang mustajab juga untuk kita berdoa, atau kita baca setelah sholat. Setelah selesai kita menunaikan sholat, kita baca doa ini dengan menengadahkan tangan, atau kita lakukan sholat istikharah ini pas sepertiga malam di waktu sholat tahajud. Jadi bisa kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahajud, ya kan? Kemudian setelah itu salam, kemudian kita melaksanakan 1 sholat witir, 1 rakaat sholat witir, dan kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan doa istikharah ini. Bisa juga. Nggak perlu kita sholat 2 rakaat kemudian salam, ya kan? Istikharah dulu, kemudian 2 rakaat lagi, baru setelah itu tahajud, baru setelah itu witir. Enggak. Bisa kita laksanakan. Sholatnya adalah sholat malam, kan? Sholat tahajud dan witir. Kemudian nanti ketika kita berdoa, kita gunakan doa istikharah ini. Adapun secara umum sholat istikharah ini nggak ada batasan waktunya. Anda mau laksanakan di waktu pagi, di malam hari, tidak apa-apa. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita sholat istikharah secara khusus, ya kan, dengan doa yang akan kita baca bersama berikut ini, dan sudah seyogianya setiap dari kita hafal dengan doa sholat istikharah ini. Dan ini doa yang makfur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca bersama doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdar wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa ajilu amri wa ajiluhu faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni an waqdir lil khaira haitsu kana thumma ardini bik. Ini doa salat istikharah, ya kan? Sedikit saya terjemahkan. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku memohon dan meminta petunjuk kepadamu untuk engkau arahkan aku kepada jalan yang terbaik untuk kemaslahatanku dalam kehidupan di dunia maupun
akhiratku. Jangan sampai perbuatan yang akan aku lakukan ini melanggar atau menyebabkan kemurkaanmu, atau justru akan bermasalah dalam masa depanku untuk menyongsong hari akhirat. Oleh karena itu, inni astakhiruka bi'ilmik, aku memohon pilihan, petunjuk, bimbingan darimu ya Allah dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, kan? Dan aku, ya kan, memohon kepadamu, ya kan, dengan takdir yang telah engkau berikan kepadaku. Dan di sini dijelaskan, aku minta kepadamu pilihkan yang terbaik dengan pengetahuanmu ya Allah, dan aku meminta kekuatan kepadamu, ya kan, meminta kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon, ya kan, karunia yang sangat besar yang ada di sisimu. Fa innaka taqdiru wa la aqdar, karena sungguhnya engkau yang maha menentukan, yang maha menguasai, dan aku tidak memiliki kekuasaan apa-apa sebagai seorang hamba. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau yang maha mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Allahumma, baru ini permintaannya. In kunta ta'lamu, kalau engkau mengetahui, anna hadzal amr, bahwasanya perkara ini, yusammihi bi ismihi, kita sebutkan apa perkara yang akan kita lakukan atau sedang kita hadapi, atau yang kita minta petunjuk dari Allah untuk diarahkan. Misalnya mau nikah, kan? Misalnya ada dua pilihan, atau kalaupun nggak ada dua pilihan juga nggak apa-apa, nggak harus. Kalau memang perempuan ini baik untukku, ya Allah mudah. Kalau jelek, palingkan. Ya Allah, disebutkan di sini. Kalau memang nikahku dengan perempuan ini baik untukku, ya kan, khairun li fidini, dalam agamaku, wa ma'ashi, dalam kehidupanku, ya kan, wa ajili amri wa ajili, baik sekarang maupun yang akan datang, cepat atau lambat. Faqdir huli, maka mudahkan, takdirkan dia untukku. Wa yassir huli, dan mudahkan aku, ya kan, untuk bisa mendapatkannya, misalnya perkara tersebut. Tsumma barik li fihi, kemudian berilah aku keberkahan untuk melaksanakan perkara tersebut. Wa in kunta ta'lamu, kalau misalnya engkau mengetahui, anna hadzal amal syarrun li, bosnya perkara ini jelek untukku dalam agamaku, kehidupanku, kan, aktivitasku sekarang maupun nanti, cepat atau lambat. Fasrifu anni, palingkanlah dia dariku. Wasrifni an, dan palingkanlah aku dari dia. Waqdirli al khairah, dan takdirkanlah, tentukanlah bagiku kebaikan. Tsumma haitsu kana tsumma ardini bi, bagaimanapun dari perbuatan yang akan aku lakukan, tentukanlah kebaikan bagiku ya Allah. Tsumma ardini bi, kemudian berikanlah keridhaan kepadaku dalam melangkah setiap aktivitas yang akan aku lakukan. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan di antara adab ketika kita salat istikharah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iftiqar wa ubudiyah. Kita merendahkan diri dengan penuh kehinaan kepada Allah Tabaraka wa taala, penghambaan yang penuh, kerendahan hati, kerendahan jiwa di hadapan Sang Pencipta. Wa tauhid, kita mengesahkan Allah dalam peribadahan kita. Wa tawakkal, dan bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'al liman biyadihi khazainus samawati wal ard, kita meminta kepada Allah yang memiliki segala macam dan bentuk perbendaharaan dan khazanah yang tak terhingga yang ada di sisinya, segala macam bentuk kebaikan yang ada di sisinya. Alladzi la ya'ti bil hasanati illa hu
Rabbuhu wa la yadfa'us sayyi'at illa hu. Yang Allah itu adalah Rabb yang tidak akan datang kebaikan kecuali darinya, dan tidak akan ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Allah Taala. Dan di antara adabnya sholat istikharah ini adalah merupakan pengganti bagi kebiasaan masyarakat jahiliyah, masyarakat kufar, masyarakat yang bergelimang dengan perbuatan syirik ketika itu. Dan sampai sekarang pun banyak umat Islam sendiri yang lebih lari kepada perkara-perkara yang sifatnya berbau syirik dan klinik daripada dia melaksanakan sholat istikharah ini. Karena sholat istikharah ini adalah merupakan pengganti bagi sebuah perkara yang dinamakan dengan at-tatayyur. Tahu tatayyur? Ini diambil dari kata burung. Tatayyur itu apa? Menganggap datangnya sebuah kejelekan dengan tanda-tanda ya kan tertentu, seperti keluarnya burung, hilangnya burung, seperti itu. Seperti yang banyak ya kan tersebar dalam masyarakat kita juga, dan ini sudah ada sejak zaman masyarakat jahiliyah, yaitu ketika melihat burung gagak ya kan yang menetap di sebuah rumah atau melewati sebuah kampung, langsung karena kepercayaan yang ada di kampung tersebut, oh ada yang mati ya kan? Ini pasti ada yang mati. Atau adanya suara burung hantu misalnya, atau kupu masuk rumah dan lain sebagainya. Kadang kita melihat ada orang ya kan matanya, kalau kata orang Jawa nggak tahu bahasa Indonesianya apa, kedutan gitu loh. Orang Jawa ngomongnya kedep gitu matanya. Oh, mau ada sesuatu ini. Dan banyak lagi. Ya kan, motong kuku malam-malam jangan. Kenapa? Umurnya akan pendek berkurang. Wanita jangan makan pisang hijau. Ya kan? Mungkin tujuannya biar nggak mentak. Ya kan? Jadi biar bapaknya ini sama ibunya yang makan, anaknya nggak ikut makan. Jangan, nanti kalau udah jadi orang tua baru boleh makan pisang hijau. Orang enak kok nggak boleh, dan lain sebagainya. Makan berutu. Nah ya, nggak boleh makan berutunya ayam, ya kan? Mamali, ya kan? Kalau kata orang Jawa, ya kan apa li orang ilok, enggak apa ya, enggak boleh, enggak ilok seperti itu dan lain sebagainya. Ada juga, ya kan, at-tasya'um. Ya kan? Tasya'um itu artinya apa ini? Menentukan hari-hari jelek. Jangan pergi hari apa? Naas. Selasa karena ini hari naas misalnya, atau hari Rebo karena ini hari jelek. Mau menikah bukan sholat istikharah, tapi malah cari pawang untuk menentukan mana hari baik dan mana hari jeleknya. Akhirnya sama pawangnya sengaja diakalin, karena pawangnya tahu, oh ini orang kerjanya di Saudi, di sini cuma sebulan toh, ya kan? Oh ini hari baiknya dibuat apa? 4 hari mau pulang baru nikahan. Wah dia kan kalah kabut. Enggak cukup dong bulan madu kok cuma 4 hari. Tolonglah Pak, ya kan Pak Yai atau siapa, dimajukan lagi cari hari lain nggak bisa. Kasih tambahan duit inilah. Tolong lah, ya. Orang pintarnya udah tahu, sengaja cari yang belakang nanti majukan lagi. Oh iya bisa coba ketemu ya kan. Sebulan atau 2 minggu, tolonglah carikan lagi biar sebulan, tambahin lagi lebih banyak, ketemu lagi hari baik. Allah menciptakan seluruh hari baik. Enggak ada istilah hari jelek. Atau misalnya seperti yang sering saya ceritakan, mobil motor sudah pernah nabrak, kan? Langsung harganya turun. Kenapa? Nanti akan bawa dia kan kematian lagi, akan membawa maut lagi. Sehingga kalau antum mau bawa mobil antum mau dijual kemana aja, selalu itu pada tahu lebih cepat dari BBC. Kan oh ini mobil nomor segini sudah pernah nabrak, atau rumah yang di situ pernah terjadi pembunuhan,
harganya akan murah, apalagi dipropagandakan ya kan dan disebarluaskan di Indonesia ilmu Cina, ilmunya orang musyrik, ilmunya orang kafir. Ketika kita akan membeli rumah ya kan, awas ya kan, beli rumah jangan yang mengerucut ke dalam karena rezekinya seret. Tapi belilah rumah yang mengerucut di bagian depan nggak apa-apa, tapi ke dalamnya besar. Nah, itu lebih bagus. Dalam ilmu Cina namanya apa sih, saya apa itu namanya nggak tahu. Ada namanya ilmu Cina khusus itu, Feng Shui. Ya betul. Oh ini dapurnya menghadapnya ke sini. Justru sunnahnya ditinggalkan. Buat WC-nya semau sendiri ngadep ke kiri. Yang sunnah tidak dilaksanakan, aturan agama tidak dilaksanakan, malah mentransfer aturan orang lain yang tidak ada di dalam Islam. Harusnya pertama kali dipentingkan ada apa? Ingat kamar mandinya jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, menyamping. Nah ini. Nah kalau dia membuat misalnya dapur, ya kan tidak ada hubungan apa-apa dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Cuma tujuannya saya membuat dapur mau ke arah barat atau timur, kenapa? Biar matahari nggak terlalu terik, ya kan? Atau rumah ini kalau bisa saya mau belinya jangan dari arah terbitnya matahari karena pancarannya akan lebih kuat dan sinar mataharinya akan lebih kuat dan rumah akan terasa panas. Istilahnya sesuatu yang wajar memang. Nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau keyakinan-keyakinan tertentu yang menyebabkan kita justru terjatuh kepada perbuatan syirik, ini yang tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian al-istiqsam bil azlam. Al-istiqsam bil azlam itu apa? Orang-orang kufar Quraisy ketika itu kalau mereka mau melakukan bepergian, kalau mereka mau kawinan, mau mengadakan acara resepsi tertentu, itu mereka membuat seperti orang arisan tahu. Dengan kalau kita kan pakai kertas sekarang, itu pakainya kayu. Iya, ya kan? Atau pelepah korma, dapat semua dikumpulin. Iya, tidak, lakukan, jangan, baik. Nah, nanti ditaruh di pojok di depan patungnya. Mau pergi misalnya, pojok dulu. Keluar, jangan, berarti nggak jadi. Dikocok luarnya, iya, berarti. Atau ditaruh hari-harinya, ya kan, dikocok hari ini baru berangkatnya hari ini dan itu dan lain sebagainya. Ini kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah ganti dengan istiqomah, yang kita dituntut bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dikenal orang-orang jahiliyah. Wa min adabiha annaha talabun minallahi li khairid dunya wal akhirah. Di antara adab salat istikharah ini bagaimana kita meminta kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah tabaraka wa taala, di mana Allah itu adalah merupakan pemilik seluruh perbendaharaan dan khazanah kebaikan bagi makhluknya, bagi ciptaannya. Dan di antara adabnya adalah idharu li fakril abd wa jahli. Kita menampakkan kebodohan kita, kekurangan kita, kelemahan kita di hadapan Allah. Wa annahu la ya'lamul khaira minasyarr fi jami'il umur. Bahwasanya kita tidak bisa mengetahui yang baik dan yang jelek, ya kan, dalam seluruh perkara kecuali dengan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, karena antum kadang kita jangan sampai penuh mengandalkan akal kita tanpa dibimbing dengan wahyu. Memang akal ini adalah merupakan salah satu nikmat anugerah yang Allah berikan. Tapi akal apabila tidak diisi gizi dengan wahyu dan keimanan, dia akan berantakan dan rusak. Karena kadang akal itu akan mencerna sebuah kebiasaan yang dia lakukan. Nah, kebiasaan itu akan dianggap baik. Coba sekarang di pantai Kornis di Saudi Arabia, ya kan, kita perintahkan perempuan untuk pakai bikini. Ya kan, jelas polisi aman ma'ruf akan datang semua.
dan seluruh orang akan memperingati dan mengatakan haram, nggak boleh. Kenapa? Karena akal kita biasa diberi dengan bimbingan wahyu yang menyatakan ini adalah perbuatan terlarang. Tapi kalau di pantai Los Angeles, hatta mau telanjang, sesuatu yang biasa, bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah seni dan keindahan. Seorang wanita muslimah tidak menikah kecuali dengan kesuciannya. Ya, Allah berikan tanda khusus keperawanan bagi para wanita misalnya. Tapi di negeri barat justru yang nikah dalam keadaan perawan itu yang aneh kan? Berarti orang stres ini mungkin. Kenapa? Karena kacamata pandang mereka dengan kita berbeda. Kita melihat dari kacamata pandang Islam. Mereka melihat dari kacamata pandang apa? Liberalisasi, kebebasan. Kita sebagai manusia bukan nggak boleh bebas, boleh bebas, tapi ada batasan. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini pun secara umum tidak bebas. Ada orang bebas hidup di dunia. Anda mau pakai mobil harus pakai aturannya. Bukankah ada peraturan-peraturan khusus yang menghalangi kita untuk mau sendiri? Iya kan? Tapi kenapa ketika kita pakai mobil kita harus menuruti lalu lintas? Harus ada izin mengemudinya. Kita harus menjadi manusia yang tahu mengemudi mobil. Tapi ketika dalam akhlak dan perilaku kita mau menjaga kebebasan sehingga kita menjadi manusia yang berakhlak dan bermoral, dilarang. Ketika seorang wanita berjilbab, wah itu pengekangan, wah itu melanggar apa? Hak asasi. Hak asasi apa? Untuk telanjang. Sedangkan fitrah manusia, fitrah seorang manusia adalah menutup auratnya seperti itu dan lain sebagainya. Dan kita jangan melihat kebaikan kadang dari hanya hawa nafsu kita, karena mungkin bisa jadi ada hikmah di belakang itu Allah tidak berikan kepada kita karena jelek. Makanya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi sesuatu tersebut baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai, menyukai sesuatu, tapi ternyata sesuatu tersebut jelek bagimu. Seorang menikah dengan istri, manusia nggak ada yang sempurna. Atau seorang perempuan menikah dengan lelaki, lelaki pun manusia juga, tidak ada yang sempurna. Mungkin kita melihat ada banyak kekurangan pada istri kita, dan istri kita pun melihat banyak ada kekurangan pada kita. Begitu kita melihat kekurangan sedikit, gak pas, cari lagi misalnya, ya kan? Milih lagi yang bagus, yang baru, persiapan nggak ada planning, asal modal, ya kan? Semangat, rawe-rawe rantas, malang-malang untung, bismillah, yang penting hancur keluarga. Emangnya orang mau menikah lagi misalnya hanya sekedar modal semangat saja kan tidak, tapi dia harus merencanakan, mempersiapkan, memiliki hati yang lapang dan besar. Kemudian dia koreksi dirinya, siap enggak untuk melangkah. Jangan setelah melangkah, melakukan, baru setelah itu dihadapkan masalah, akhirnya kebingungan, bermasalah, ya kan? Ya wis salah satu saya cerai lah, ayo. Terus mana yang mau cerai? Yang tua yang mau dicerai. Nah, pahit getirnya dulu pernah dilalui bersama dengan kamu. Enggak, masalahnya lebih condong, lebih cenderung kepada yang baru ini. Ya iya, orang yang baru ini tinggal bareng selalu sama kamu di ya kan Saudi, sedangkan yang lama kasihan kamu tinggal tahunan di Indonesia. Ya berbeda jelas. Ya Anda trolling berarti kayak gitu. Enggak boleh. Koreksi diri, punya enggak Anda sifat leadership,
kepemimpinan. Karena seorang pemimpin nggak bisa serampangan kan, asal melakukan dan membuat kebijakan yang justru akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Dari segi harta mampu atau tidak, karena ada tanggung jawab. Kalau sekedar nikah airport aja sih gampang, tapi kan keabsahannya, kebenarannya pernikahannya bagaimana itu menurut syariat. Makanya hati-hati. Anda bisa jadi melihat sesuatu baik untuk diri Anda, tapi itu justru malah jelek. Mungkin seseorang yang mengejar karir, sekolah sampai ke Inggris, ambil kedokteran, belajar, wah, sedikit lagi mau lulus ujian akhir gagal, langsung stres, langsung marah, Allah nggak sayang sama saya. Ya kan, padahal saya sudah sholat, saya sudah puasa. Loh, Anda berarti bukan manusia yang bertawakal. Anda berarti bukan manusia yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Mungkin ini kita lihat sebagai sesuatu yang akan menyebabkan sedih. Betul kan? Kita gagal. Padahal kita sudah berbuat. Tapi manusia yang bertawakal adalah dia seperti disebutkan dalam hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Perkaranya orang yang beriman itu baik, semuanya itu baik. Kalau dia mendapatkan kebaikan, ya kan, dia mendapatkan kemuliaan, nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia bersyukur kepada Allah. Syukurnya adalah merupakan kebaikan. Dan bisa jadi Allah akan tambahkan kebaikan padanya. Tapi kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Karena sabarnya adalah merupakan pahala dan pembuka bagi kebaikan. Fa inna ma'al usri yusra, dengan kesulitan ada kebaikan, seperti itu. Fal fastikharatul khaliq wa musyawaratul makhluqin dzawil uqul wad din amrun matlub syar'an. Oleh karena itu kita beristikharah, mengadu kepada Allah sebelum mengadu kepada manusia. Kemudian setelah itu kita bermusyawarah, minta pendapat kepada orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang berakal. Bukan sembarang orang kita ajak bermusyawarah, tapi orang-orang yang kita lihat dia bisa memberikan jalan petunjuk kepada kita. Jadi kita mengadunya kepada Allah dulu. Setelah itu baru kita bermusyawarah kepada orang-orang yang berakal, mungkin kedua orang tua kita. Mungkin kita punya beberapa kakak adik, ya kan, saudara-saudara kita. Mungkin kita lihat kakak kita yang paling besar atau nomor 2 itu yang paling istilahnya bisa ngayomi, bisa memberikan usulan-usulan yang baik. Nah, kita duduk sama dia, saya mau melakukan seperti ini, gimana kak? Gimana pak? Gimana bu? Ya kan? Setelah kita istikharah, jelasnya ini adalah merupakan sesuatu yang bagus di dalam Islam, dan bahkan mungkin dituntut seorang muslim tidak melakukan sesuatu kecuali setelah dia melaksanakannya seperti ini, khususnya kepada pemuda muslim, di mana dia beristikharah kepada Allah dalam segala perkaranya dan meminta pendapat kepada para ahli ilmu. Kemudian setelah itu dia bertekad, ya kan, dan melakukan sesuatu tanpa ragu-ragu. Jangan Anda ketika istikharah dapat semua itu nunggu datang mimpi dulu. Enggak, istikharah harus, ya kan, tidak semua istikharah itu harus datang mimpi, enggak. Tidak harus seperti itu. Kita istikharah minta kepada Allah, lakukan. Kadang kita melangkah enak lancar. Sekali lagi sampai jadi tak gagal. Di sini kita ini. Kita kan dari awal sudah menyangka, insya Allah mudah-mudahan berhasil. Begitu sedikit lagi mau melangkah, gagal. Mungkin bisa jadi kita lihat wanita yang akan kita nikahi, pas ini seperti apa yang saya angan-angankan, yang saya cocok, ya kan? Mukanya, bodinya, semuanya komplit pas, seperti apa yang saya inginkan.
mulai ketemu sama keluarganya ada apa semua, ya kan? Begitu terakhir ketemu sama bapaknya nggak nyambung. Tak, kita nggak perlu stres. Wah, saya nggak akan nikah kecuali sama lebih baik mati saya daripada demi langit dan bumi tahu. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslim seperti itu. Tapi kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita sudah berbuat, melaksanakan apa yang dituntut, ya kan? Kemudian setelah itu kita bertawakal, bertekad. Kalau baik Allah akan mudahkan, kalau jelek Allah, ya kan, singkirkan kita. Kita punya plan ini sebuah apa ini perniagaan. Bismillah kita atur dari awal. Ternyata Allah berikan kemudahan sampai jadi kita berjaya, alhamdulillah. Nah, tinggal kita bertambah syukurnya kepada Allah. Kita sudah rencanakan, tapi ternyata gagal tender ini. Nah, di situ kita kembalikan kepada Allah. Mungkin ada kebaikan lain yang Allah akan tunjukkan kepada kita. Kemudian wasyawirhum fil amr, ya kan? Dan bermusyawarah. Ahli hikmah mengatakan, ya kan? Ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyar. Ya kan? Ma khaba man istakhara. Orang yang melaksanakan istikharah, meminta pilihan dalam perkara dan segala perkara yang akan dia lakukan kepada Allah, maka dia tidak akan tersesatkan. Dia tidak akan kecewa. Orang yang istikharah itu tidak akan kecewa. Wa manadima man istasyar. Dan tidak akan menyesal orang yang meminta pendapat. Jadi orang yang mengumpulkan antara istikharah dengan minta pendapat sebelum dia melakukan segala sesuatu walaupun yang kecil. Hatta mungkin mau beli mobil, sesuatu yang biasa, ya kan? Oh, saya mau beli mobil yang baru, mau tinggal milik showroom apa, merek apa saja. Tetap kita kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena kita menginginkan ketika kita mendapatkan sesuatu tersebut, kita mendapatkan berkah dari Allah. Ketika kita mendapatkan berkah dari Allah, mungkin kita dapati, ya kan, mobil kita awet. Mungkin sandal yang kita beli sandal yang murah, tapi subhanallah kita pakai dengan awet. Dibanding orang yang beli sandal mahal, sepatu mahal, ya kan, mereknya mahal-mahal, Clarks, ya kan, Dr. Martin dan lain sebagainya, dipakai 2 hari, 3 hari, colongan, hilang, atau sobek karena sesuatu. Tapi mungkin kita beli yang murah, kita pakai sepanjang tahun, bisa kuat sampai 2 tahun. Kenapa? Dari sisi berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi tidak akan merugi dan menyesal orang yang melaksanakan istikharah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang yang bermusyawarah kepada Allah Subhanahu bermusyawarah kepada orang-orang yang mungkin dan bisa kita ajak atau kita minta pendapatnya.